Oke, kembali lagi nih teman-teman. Kita masih mempelajari tentang pembuatan dashboard dan di part ini kita masih di bagian Advanced Looker Studio. Oke, mungkin ini kelihatannya kayak nggak selesai-selesai nih ini part. Tapi memang begitu karena memang Looker Studio sendiri kan dia punya beberapa fitur yang menarik dan perlu untuk dieksplor. Nah, kalau di bagian ini kita akan mempelajari tentang fitur yang namanya tuh parameter. Jadi sebenarnya parameter ini apa sih? Parameter di Looker Studio ini kita bisa definisikan sebagai suatu variabel atau nilai yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi analisis ataupun visualisasi yang ditampilkan pada dashboard Looker Studio kita nih teman-teman. Pasti teman-teman pernah belajar tentang fungsi kan? Nah, di fungsi itu kan dia biasanya ada fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 misalnya. Nah, maka di suatu fungsi tersebut ada yang namanya parameternya, yaitu si x-nya itu. Di mana x ini kalau misalnya kita ganti-ganti nilainya, misalnya dengan kita ganti dengan 2, maka nanti nilai dari si fungsinya ini akan berubah. Jadi dia 2 kuadrat plus 4 kali 2 ditambah 3. Kalau kita x-nya ganti jadi 3, maka nanti fungsinya juga akan mengikuti. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 ditambah 3. Dan seterusnya. Jadi si parameter ini bukanlah suatu nilai yang exact ya, melainkan suatu nilai yang dinamis. Jadi sama sih seperti yang di Looker Studio juga, secara konsep seperti itu. Nah, kalau di Looker Studio, parameter ini nanti akan munculnya dia satu baris sama dimensions dan matrix, dan dia ditandai dengan yang warna ungu seperti ini, teman-teman. Nah, fungsi dari parameter ini sebenarnya apa sih? Jadi fungsi dari parameter, karena dia kan nilainya dinamis ya, maka ia akan membuat dashboard teman-teman menjadi lebih interaktif dan juga membuat visualisasi yang lebih fleksibel. Kalau di dunia pekerjaan, sebenarnya banyak banget penerapan berbagai macam kasus untuk menggunakan si fitur parameter ini. Mungkin ini aku list beberapa contohnya aja gitu. Tapi kita nggak akan bahas semua yang ada di sini ya. Kita akan mempraktekannya untuk membuat visualisasi di dashboard Superstore kita nih teman-teman. Jadi apa sih yang akan kita buat? Yang akan kita buat adalah untuk menghitung sales target berdasarkan persentase kenaikan atau percentage increase. Jadi ini masuknya ke forecasting ya jatuhnya. Dan untuk target sendiri, jadi kan kalau misalnya teman-teman menentukan suatu target ataupun suatu goals gitu ya, itu kan biasanya kita selalu ingin mencapai yang lebih dari apa yang sudah kita capai sebelumnya kan. Nah, itulah mengapa di sini kita definisikan sales targetnya ini sebagai 100% ditambah percentage increase-nya. Jadi dia berapa persen sih kenaikannya, lalu kita kalikan dengan sales kita yang kita punya. Artinya nanti dia akan misalnya 10% lebih besar dari sales yang kita punya, atau mungkin 20% yang lebih besar dari yang kita punya, dan sebagainya. Nah, jadi si percentage increase-nya inilah yang kita sebut sebagai parameternya yang nanti kita bisa ubah-ubah nih si value dari percentage increase tergantung dengan kebutuhan pengguna. Nanti dia mau menginput si percentage increase-nya itu berapa sih. Nah, ini adalah dynamic value yang akan kita definisikan. Jadi kita nanti akan memasukkan nilai untuk percentage increase 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Supaya nanti sales targetnya ini nilainya ini mengikuti dengan input dari penggunanya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja ya untuk mempraktekkan pembuatan si sales target ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin membuat suatu parameter di bagian data, nah di paling bawah ini kan ada add a field dan juga add parameter. Nah, kita pilihnya yang add a parameter. Nah, setelah itu nanti dia akan menyuruh kita untuk menginput nih parameter name yang mau kita buat ini seperti apa. Nah, di sini kan kita tadi parameter name-nya itu kan percentage increase-nya ya. Jadi kita tulis aja di sini percentage increase. Untuk data type-nya kita sesuaikan sama data type kita, di mana kita kan mau untuk perhitungan ya, artinya kita pakai data type yang number. Nah, kita pakainya desimal karena kita kan dalam bentuk persentase nih. Untuk value-nya, karena tadi kita punya beberapa list dynamic value yang bisa kita input, jadi di sini kita masukinnya adalah list of value ya teman-teman.
Karena kan tadi kita mau masukin nilai 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita masukkan aja 10% itu kan artinya dia 0,01 ya. Tapi di sini kita buatnya 10%. Jadi si 10% ini nanti yang akan tampil di visualisasi kita, tapi value-nya ini adalah yang akan digunakan untuk perhitungan. Nah, terus kita tambahkan lagi add another value. Nah, kalau misalnya udah, kita pilih nih default value yang nantinya akan kita masukkan itu berapa. Jadi kalau misalnya kita tanpa menginputkan nilai, itu defaultnya itu mau kita masukkan sebagai berapa. Nah, di sini aku pilih yang 10%. Lalu kita klik save. Dan down aja. Nah, kalau gitu sekarang udah nih, udah terbentuk percentage increase kita sebagai suatu parameter nih teman-teman. Yang warna ungu ini adalah si parameternya ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu kalkulasi yang kita sebut sebagai sales target tadi. Jadi, kita membuat calculation field aja, add a field, add calculated field. Lalu kita buat sales target di sini. Dengan rumus tadi ya. Sales target itu tadi gimana rumusnya? 100% ditambah percentage increase, terus ditutup kurung dikali sales. Nah, jadi 100% ya, 100% itu kan sebenarnya kan sama aja 1 ya. Jadi kita masukkan 1 aja, ditambah percentage increase kita. Nah, jadi kalau kita mau masukkan parameter, ini kita tinggal ketik aja parameter kita, nanti dia akan otomatis terdetek sebagai suatu parameter. Nih, misalnya gini. Nah, dia akan terdetek langsung sebagai parameter, atau tadi kita bisa langsung klik. Nah, setelah itu kita kalikan dengan sales. Oke, setelah itu kita save aja. Done. Nah, sekarang kita mau buat suatu scorecard untuk membuat sales targetnya ya. Ini udah nggak cukup. Untuk return rate yang kita buat sebelumnya, ini kita coba delete aja. Jadi kita singkirin dulu aja. Nah, jadi si sales target ini kita masukkan matriksnya itu sebagai sales target. Nah, jadi ketika kita memasukkan sales targetnya ini seperti ini tanpa mengatur parameter apapun, maka dia akan secara otomatis memasukkan default value-nya, yaitu tadi kita masukkan default value-nya 10% kan. Artinya dia 10% di atas dari total sales kita nih teman-teman. Nah, cuman ini kan dia nggak kelihatan ya 2,3. Ini juga katanya kayak 2,3. Coba kita keluarin si desimalnya yang kedua. Nah, di sini terlihat ya, dia ini adalah 2,32 juta USD. Kalau kayak gini artinya dia masih 10%. Nah, lalu gimana caranya untuk mengatur kita mau pakai kayak 20% atau 30% atau 40%? Nah, untuk mengatur si parameter yang mau kita masukkan, karena kan tadi kita udah melist ya value yang bisa di-input kira-kira apa aja, sehingga kita bisa memasukkan add a control di sini, lalu kita masukkan aja drop down yang filtering ini. Nanti kita akan bahas filtering lebih lanjut, tapi intinya kita bisa mengambil filtering yang bisa memakai list of parameters gitu teman-teman. Jadi kita misalnya pilih drop down, lalu control fieldnya ini kita ganti dengan parameter percentage increase tadi. Kalau sudah seperti ini, artinya udah kelihatan ya kalau misalnya si nilai 2,32 juta ini adalah untuk yang percentage increase-nya 10%. Coba kita rapihin. Ya. Yang di sini kita geser dulu aja. Nah, tapi di sini kita bisa mengatur nih kira-kira percentage increase yang kita mau itu yang berapa persen sih, kita mau kenaikan berapa persen untuk men-set target kita. Misal kita mau 20%, oke kita pilih 20% aja. Dengan begitu, si sales targetnya ini akan berubah nih jadi 2,34 juta USD teman-teman.
Nah, begitu pula kalau misalnya kita mau atur dia jadi 30%, 40%, 50%. Nah, nanti si value sales targetnya inilah yang akan berubah, tapi nanti value yang lain-lain yang ada di scorecard yang lainnya itu nggak akan berubah, karena kan parameternya ini hanya berimpact kepada calculation field yang tadi ada parameternya. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai fitur parameter di Looker Studio. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari materi ini, kalian tinggal komen aja di kolom komentar, dan sampai jumpa pada part selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, read tomorrow.